teman-teman planter semuanya, karena berbagai kesibukan dalam waktu 2 minggu ini, mohon maaf sehingga baru kali ini saya dapat mengupload kembali video tentang ragam informasi, inspirasi dan juga motivasi untuk para planter perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Dan pada tayangan video ini saya ingin mendahulukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam kolom komentar, yaitu apa itu kerani, apa itu kasi. Tentunya ini menarik untuk saya bahas dalam kesempatan video kali ini. Kerani, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan adalah seorang pegawai administrasi yang meliputi kegiatan mencatat atau menulis, mengetik, surat menyurat, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam pemaknaan di perkebunan kelapa sawit. Sekalipun ada yang menyebutkan bahwa kata kerani itu diambil dari bahasa Batak yang artinya kera atau membidik. Tapi mengenai itu saya belum mendapatkan referensi yang begitu akurat. Namun pada dasarnya di perkebunan kelapa sawit istilah kerani hampir sama seperti yang dijelaskan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu adalah seorang pekerja atau pegawai yang bertugas mengurusi kegiatan administrasi. Di perkebunan kelapa sawit, beberapa jabatan kerani meliputi kerani buah atau kerani panen. Ada yang disebut juga dengan kerani divisi atau kerani afdeling, kerani payroll, kerani gudang, dan berbagai macam lingkup jabatan untuk seorang kerani. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkebunan kelapa sawit memiliki ragam aspek pekerjaan. Dan pada setiap pekerjaan itu pasti di situ ada seorang kerani, seorang petugas yang melakukan pencatatan ataupun pengetikan maupun juga perhitungan dalam setiap kegiatannya. Saya akan sedikit bahas. Kerani panen ataupun kerani buah, ia adalah seorang petugas di lapangan yang menghitung kemudian mencatat hasil kerja panen yang dilakukan pada setiap kemandoran. Jadi satu orang mandor panen idealnya dia didampingi oleh satu orang kerani panen atau kerani buah. Tujuannya untuk mencatat berapa jumlah janjang ataupun jumlah TBS yang dihasilkan oleh masing-masing pemanen dalam satu kemandoran. Untuk apa pencatatan itu? Pencatatan jumlah janjang panen yang dilakukan oleh kerani panen selain mencatat jumlah produksi yang dihasilkan oleh kebun, juga adalah untuk mencatat perhitungan berapa penghasilan yang diperoleh setiap seorang pemanen. Dan prinsip kerja dari seorang kerani panen, ia harus melakukan pencatatan langsung berdasarkan data dan fakta di lapangan. Ia datangi lokasi panen. Di situ terdapat jumlah janjang atau jumlah tandan yang dihasilkan oleh pemanen. Jika dalam satu tempat pengumpulan hasil panen di situ ada 16 tandan atau 16 janjang, maka di dalam buku catatannya wajib ditulis oleh si kerani panen adalah 16 janjang. Kemudian prinsip yang kedua, pencatatan seorang kerani panen wajib dilaporkan hari itu juga. Jika kegiatan panen itu selesai sore hari, maka sore hari itu juga harus disetorkan buku penerimaan buahnya, buku catatan hasil panennya kepada pimpinannya. Pantangan bagi seorang kerani panen untuk menginapkan buku pencatatan hasil panen di rumahnya. Hal itu bertujuan untuk menghindari terjadinya potensi-potensi kecurangan yang dilakukan oleh kerani panen. Maka dari itu, kerani panen memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan data akurat dari hasil pekerjaan di lapangan, terlebih dari hasil kegiatan panen. Dan satu hal lagi yang harus dihindari oleh seorang kerani panen, jangan pernah menjadi kerani piro. Apa itu? Kerani piro, dia bertanya kepada pemanennya, dapat berapa janjang pak hari ini? Hampir semua pemanen itu berlaku jujur. Namun apabila memiliki kesempatan untuk tidak jujur, salah satunya melalui pertanyaan dapat berapa janjang pak hari ini, sekalipun dia mendapatkan 16 janjang, maka pemanen itu tidak menutup kemungkinan akan menjawab 50 janjang. Kenapa? Karena seorang pemanen memiliki kepentingan dengan jumlah janjang yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah janjang yang dihasilkan, maka semakin besar penghasilan dari seorang pemanen. Maka dari itu sekali lagi, peran seorang kerani panen, tukang hitung dan tukang catat dari hasil panen sangat berpengaruh terhadap
akurasi data yang ada di kebun, terhadap berapa nilai pendapatan seorang pemanen, dan juga berdampak pada peningkatan pendapatan untuk kerani panen itu sendiri dan juga mandor panennya. Kemudian selain kerani panen di kebun, ada yang disebut dengan kerani divisi atau kerani afdeling, di mana seorang kerani afdeling atau kerani divisi memiliki tugas untuk mencatat seluruh administrasi yang ada di setiap afdeling atau di setiap divisi. Kebun memiliki banyak pekerjaan di lapangan, maka agar pekerjaan di lapangan itu dapat tersampaikan secara akurat dan informatif, maka di situ ada peran seorang kerani divisi untuk menuangkan dalam sebuah laporan. Ada yang disebut dengan laporan harian, ada yang disebut juga dengan laporan bulanan, serta laporan-laporan lainnya. Dari manakah seorang kerani divisi atau kerani afdeling mendapatkan sumber data untuk dituangkan menjadi sebuah laporan? Pekerjaan mencatat seorang kerani divisi diambil dari laporan harian seorang mandor. Apa yang dikerjakan oleh setiap mandoran di hari ini, maka itu pula yang dituangkan ke dalam catatan laporan divisi oleh seorang kerani divisi. Begitu juga kerani divisi memiliki kewajiban untuk mengupdate, mencatat setiap papan monitoring yang terletak di kantor divisi yang digunakan oleh seorang asisten divisi atau asisten afdeling untuk menjadikan panel kontrol sampai di mana posisi pekerjaan yang di lapangan, strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kerja di lapangan, dan juga untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang ada di divisi yang dipimpin oleh seorang asisten. Apakah seorang kerani divisi dapat merubah laporan? Itu adalah pantangan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang kerani divisi. Tugas kerani divisi ia hanya mencatat apa yang tertera pada laporan harian seorang mandor. Kemudian ia sampaikan kepada seorang asisten afdeling atau asisten divisi untuk diverifikasi dan disetujui sehingga dapat diupload ke dalam sistem yang mengakomodir keseluruhan laporan kegiatan yang ada di lapangan. Begitu juga terdapat kerani-kerani yang lainnya di perkebunan kelapa sawit seperti yang tadi disebutkan, ada kerani gudang, ada kerani payroll, bahkan di pabrik juga ada yang disebut dengan kerani timbang. Apakah ada perbedaan? Apa itu kerani, apa itu admin? Pada dasarnya sama. Kerani maupun admin mereka adalah pegawai atau pekerja yang melakukan pencatatan serta perhitungan atau pengetikan dan lain sebagainya dari seluruh aktivitas yang ada di perkebunan maupun pabrik kelapa sawit. Posisi mereka apakah sebagai staf atau non-staf? Di perkebunan kelapa sawit ada dua level karyawan. Yang pertama karyawan non-staf dan yang kedua adalah karyawan staf. Kalau untuk kerani ataupun admin itu mereka berada selevel dengan seorang mandor, artinya mereka adalah karyawan non-staf pada umumnya seperti itu. Kemudian pegawai yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan administrasi yang ada di kebun, di pabrik, ataupun di unit kerja lainnya, itu disebut KASI, Kepala Seksi Administrasi, atau ada juga yang menyebutnya KTU, Kepala Tata Usaha. Itu tergantung masing-masing perusahaan di dalam melakukan penyebutan job title dari penanggung jawab administrasi di setiap unit kerja. Namun sebagai catatan, ada yang disebut KTU, ada yang disebut dengan KASI atau Kepala Seksi Administrasi. Jika Anda mendapati informasi bahwa seseorang menjabat sebagai seorang KTU, perlu Anda verifikasi terlebih dahulu. Memimpin kegiatan administrasi pada luasan kebun berapa hektar? Karena pada umumnya penyebutan KTU itu dapat digunakan bagi seorang staf yang memimpin kegiatan administrasi pada satu luasan kebun kisaran 2.500 sampai dengan 5.000 hektar. Tetapi ada juga penyebutan KTU diperuntukkan bagi seorang staf berada di level manajer yang memimpin kegiatan administrasi dalam satu kawasan kebun atau area dengan luas 10.000 sampai dengan 20.000 hektar. Ini berbeda. Jika seorang KTU yang memimpin kegiatan administrasi pada luasan kebun 2.500 sampai dengan 5.000 hektar, ia adalah levelnya setara dengan agronomi asisten atau setara dengan asisten afdeling ataupun senior asisten. Tetapi yang memimpin administrasi dalam satu kawasan area kebun 10 sampai 20.000 hektar, ia pada umumnya setara dengan level manager. Dan pada umumnya juga seorang KTU yang memimpin administrasi dalam luasan kebun 2.500 sampai 5.000 hektar
Selevel asisten itu disebut juga dengan kasih. Nah, ini perbedaannya. Ada kasih KTU, ada juga memang KTU yang tidak bisa disebut dengan kasih. Dari penjelasan tersebut tentunya kita sudah memahami bahwa seorang kasih atau KTU dengan luasan 2.500 sampai dengan 5.000 hektar melekat pada seorang manajer kebun atau manajer pabrik ataupun manajer unit atau departemen lainnya. Artinya dia adalah seorang tangan kanan dari seorang manajer untuk memimpin administrasi. Sedangkan KTU yang memimpin kegiatan administrasi dalam satu kawasan kebun 10-20 ribu hektar itu adalah tangan kanan dari seorang senior manager ataupun general manager dalam memimpin kegiatan administrasi. Sudah jelas apa perbedaan krani yang sama juga disebutnya admin dan apa di situ kasih ataupun KTU. Semoga tayangan video ini bermanfaat bagi Anda. Saya Rizky Munadil, salam planter.